Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada bagian 22 dari akhlak ya para sufi yang solehin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim, dan itu termasuk akhlaknya ya para sufi yang solihin, ulama-ulama yang bisa menjadi teladan bagi kita, yang sudah nyata kesalehannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhum, dari mereka. Apa keteladanan akhlak dari mereka? Kasratu sabrihim, bermula banyaknya sabar mereka, ala ada zaujatihim, atas ada zaujatihim, yaitu sikap yang menyakitkan dari para istri mereka, lahum, kepada mereka. Jadi pembahasan ini cukup menarik ya, karena para ulama-ulama salaf terdahulu ya ujiannya itu komplit ya, termasuk yang dibahas di sini bagaimana mensikapi sikap ya seorang istri. Tentu ujian bagi orang yang derajatnya mulia di sisi Allah ya, itu bisa jadi didatangkan, yaitu model istri yang gampang menyakiti suaminya. Lah disinilah akan diuji kesabaran dari mereka. Itu. Jadi orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti melalui banyak ujian dan cobaan, baik dari sekelilingnya, terutama dari istrinya. Nah, kenapa hal ini menjadi tema tersendiri ya dalam pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin? Karena banyak sekali para ulama sufi atau ulama salaf yang solihin diangkat derajatnya oleh Allah karena kesabaran menghadapi tingkah laku istrinya. Nah, ini yang disebut sebagai keteladanan. Nah, bagaimana sikap kita yang hidup di zaman modern? Apakah kita akan larut ya dengan kehidupan sosial,
atau kita tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang menjadi teladan untuk kita semua, yaitu bagaimana para sufi-sufi terdahulu menghadapi sikap istrinya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Wasuhudihim. Nah, di sini letak perbedaannya. Jadi sabar atas segala apa yang dilakukan oleh istri yang menyakitkan suami, itu seorang suami sabar atas segala yang dialaminya. Jadi pertama sabar. Ya, sabar itu artinya tidak banyak berkeluh kesah keluar, ya, bisa menghadapi kondisi dan keadaan dan bisa bersikap ya dengan menunjukkan pertanggungjawaban sebagai seorang suami. Gitu. Nah, sabar ini punya arti luas, ya, termasuk membimbing, membina istri, ya, dari yang perilakunya tidak baik menjadi baik, ya, ini juga menjadi proses tanggung jawab seorang suami dalam menyabari seorang istri. Gitu. Yang kedua, wasuhuduhum. Wasuhuduhum, dan pandangan mereka, yaitu para ulama sholihin. Jadi suhud itu apa? Ini kalau ada kata suhud, ya, ini istilah yang sering dipakai di dalam ilmu tasawuf, khususnya ilmu hakikat. Jadi suhud itu memandang objek, ya, yang ada di hadapan kita, kemudian dikembalikan secara hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suhud. Nah, akhlak dan keteladanan para ulama-ulama terdahulu, salafus sholihin, itu selain sabar mampu memandang segala gerak-gerik seorang istri, memandang ucapannya, memandang seluruh tingkah lakunya, itu hatinya senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini yang istimewa di sini. Kalau orang awam, ya, ketika menghadapi persoalan dengan istri, ya, sebatas melihat aspek lahiriah, tidak pernah mampu melakukan suhud. Karena yang bisa suhud itu ulama-ulama yang sudah memahami ilmu hakikat. Jadi apapun yang keluar dari ucapan istri dan segala tingkah lakunya, itu dipandang secara hakikat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, seorang suami tetap bertanggung jawab mendidik, ya, seorang istri dengan nasihat, ya, dengan memberikan sentuhan-sentuhan supaya istri yang sebelumnya kasar bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, ini tanggung jawab seorang suami. Jadi wasuhuduhum, nah, ini salah satu keteladanan orang-orang terdahulu dalam memandang segala perilaku seorang istri.
Wasuhuduhum dan pandangan mereka anna kullama sesungguhnya setiap sesuatu bada yang nyata min zaujati ahadim dari istri salah satu mereka minal mukhalafati dari segala hal yang bertentangan lahu baginya wa syuratun muamalatihi li rabbih, maka itu dipandang sebagai rupa muamalah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi ini para sufi ya, ini punya kelebihan di dalam memanage persoalan rumah tangga. Kalau orang awam ya ketika berantem dengan suami istri ya kemudian reaksinya ya sesuai dengan karakter masing-masing. Ya. Bagi para sufi ternyata juga kehidupan rumah tangganya juga tidak jauh dari konflik persoalan suami istri. Nah, di sini kita diberikan keteladanan. Oh, bagaimana sikap para sufi terdahulu? Pertama, sabar. Sabar itu ya bisa menghadapi situasi yang dirasakan berat ya, tapi bisa menghadapinya. Kemudian yang kedua, wasuhuduhum, apa yang terjadi dalam rumah tangga itu para sufi mengamalkan syuhud, yaitu memandang segala yang terjadi baik ucapan istri dan tingkah lakunya itu dipandang kepada hakikatnya. Oh iya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya hatinya menjadi terbuka, menjadi padang hatinya karena mampu mengembalikan kepada yang hakiki. Ya, semua omongannya, semua tingkah lakunya dipandang kepada yang hakiki. Ini yang istimewa di sini. Nah, maka kalau ada seorang yang mampu mengamalkan sabar dan syuhud dalam melihat gerak-gerik tingkah laku seorang istri dan istiqomah, maka orang-orang yang semacam inilah yang derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena latihan syuhudnya tidak jauh, ya ada di hadapannya gitu. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama soleh terdahulu. Jadi resepnya di sini. Kenapa mereka bisa sabar? Ya, seperti Nabi Ayub ya, yang diuji begitu dahsyat tapi bisa sabar. Begitu juga menghadapi istri-istrinya. Nabi Ayub bisa sabar. Karena tadi sabar dan syuhud yang selalu menjadi pegangannya. Ya, begitu juga kita. Tentu sabar kita tidak sebagaimana salafus soleh. Syuhud kita juga tidak sebagaimana syuhud mereka. Akan tetapi kita sudah diberikan ilmu. Ya, ketika kondisi rumah tangga, ya kita punya istri, ya dua hal ini yang dijadikan sebagai prinsip ya di dalam mensabari, ya, memandang segala yang terjadi pada istri dengan tetap memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini letak keistimewaannya. Itu. Nah, berbeda dengan orang awam. Orang awam ya berantem biasa, nggak mampu memandang kepada Allah, sulit itu. Ya,
Misalnya ada ulama syariat juga sama. Ketika ada konflik keluarga misalnya, ya pandangannya sebatas dohir, sebatas lahiriah, belum mampu menembus kepada yang hakiki. Nah, para sufi ya ini ya dalam rumah tangga sama, ada masalah, ada dinamika, tapi pandangannya selalu syuhud, memandang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memberikan nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma khalafa rabbahu, ya. Begitu juga ketika seorang hamba itu berbeda dengan Tuhannya. Maksudnya, kalau ada seorang hamba kok tidak mengikuti perintah Allah, pasti akan mendapatkan teguran dari Allah. Ya, teguran itu bentuknya beragam. Teguran melalui lesannya seorang ustadz, seorang kiai juga bisa, teguran melalui teman juga bisa, teguran langsung dari Allah dengan diberikan ujian musibah juga bisa. Ini kalau falamma khalafa rabbahu. Kadzalika demikian itu khalafathu zaujatuhu, begitu juga seorang suami akan diomelin oleh istri kalau melakukan tindakan-tindakan yang mukhalafah, yang berbeda dari apa yang menjadi kebiasaan suami. Jadi ini menjadi introspeksi. Oh, saya domelin kenapa? Mungkin ada masalah, mungkin ada salah. Nah, ini salah satu bagaimana para sufi mengambil apa yang terjadi ini sebagai ibroh. Ya, tidak menjadi fitnah, tapi menjadi ibroh. Kenapa saya diomelin? Oh, mungkin saya salah. Begitu juga, kenapa saya ditegur oleh Allah? Ya mungkin karena tidak melaksanakan perintahnya. Contoh misalnya, ada orang yang diberikan rezeki melimpah, sudah ngerti dalilnya soal kewajiban zakat infak, ternyata berat mengeluarkan infak dan zakat. Ya, ini kan khulafa. Akhirnya apa? Allah langsung memberikan ujian. Seharusnya dia misalnya mengeluarkan infak zakat itu hanya sekitar 1 juta. Tapi ketika dia khalafa rabbah, ya, dengan tidak ada niat membayar zakat dan infak, akhirnya Allah menarik kembali dengan didatangkan musibah, misalnya anaknya ke rumah sakit, istrinya ke rumah sakit, akhirnya keluar uang menjadi puluhan juta. Nah, ini kalau seorang hamba sudah berani tidak melaksanakan perintah Tuhannya. Itu. Wahya, dan bermula pembahasan ini qaidatun, itu qaidah aksariyatun yang banyak. Maksudnya apa yang disampaikan oleh mu'alif bahwa ini ya menjadi kejadian yang sering terjadi, aksariyah, lakuliyah, tidak semuanya, gitu ya, tidak semuanya. Gitu. Jadi aksariyah kebanyakan itu seperti ini. Gitu. Liyah keruja, supaya keluar siapa al-anbiya, para nabi alaihim, itu atas mereka as-salatu, bermula sejahtera wassalamu, dan keselamatan, min dalika, dari tersebut, liismatihim, karena terjaganya mereka. Jadi para nabi alaihi salatu wassalam juga sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan persoalan keluarga. Namun demikian mereka ini ismah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meneladani bagaimana Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi
yang sudah berdakwah, ternyata ujiannya ada di lingkaran keluarga. Anaknya ya tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, yaitu yang bernama Kan'an. Ini kan ujian terdekat seorang nabi. Nabi Nuh ya sesuai dengan prinsip tadi, sabar dengan kelakuan anaknya Kan'an ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, dia menolak. Ya, diajak untuk bergabung dengan perahu besar, juga menolak. Ini sabar Nabi Nuh, ya. Jadi ya, memberikan masukan, nasihat, wejangan sudah. Nah, kemudian terjadilah banjir. Sebagai seorang bapak, ya tetap kasih sayang terhadap anaknya ada. Diajak lagi, ayo Kan'an ikut perahu. Menolak. Dia menjawab, saya akan naik ke gunung itu. Pasti banjirnya gak sampai situ. Ini kan namanya penolakan. Terus banjir bertambah sampai akhirnya gunungnya pun menjadi tenggelam semua. Dan Kan'an menjadi ya orang yang termasuk tidak patuh dengan bapaknya yaitu Nabi Nuh, dan juga tidak beriman kepada Allah. Nah, ini ujian Nabi Nuh ternyata ada pada keluarganya. Kemudian ada juga ujian ya seperti kaum-kaum yang diuji oleh Allah ya, umatnya itu dengan ujian yang cukup berat ya. Itu juga terjadi pada orang-orang yang memiliki kualitas nabi ya. Seperti Nabi Nuh tadi, termasuk Nabi Ayub ya juga sama, diuji dengan istri-istri yang mulai meninggalkan ya. Sementara Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit kulit yang cukup ya menyedihkan gitu, tapi tetap sabar dan tetap zuhud gitu. Begitu juga Nabi Lut ya. Nabi Lut juga sama, diuji melalui istrinya. Istrinya tidak mau diajak untuk beriman kepada Allah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif ini ternyata benar bahwa para nabi-nabi terdahulu itu juga mengalami ujian yang sama, yaitu dari lingkungan keluarga, kalau enggak anak, istri. Tapi karena mereka ismah itu dijaga oleh Allah, ya diberikan kekuatan lahir dan batin. Wakana, dan ada siapa awamus salafi, dan awamnya orang-orang salaf. Idza lam yashhadu, apabila mereka tidak menyaksikan ma sesuatu dzakarnahu yang telah aku sebutkan, sabaru, mereka bersabar, ala adaha, atas segala sesuatu yang menyakitinya. Jadi ulama-ulama terdahulu ya, jadi ada levelnya. Awamus salaf, jadi salaf yang masih awam ini sikapnya hanya bersabar. Ya, misalnya istrinya galak, ya diomelin kayak apapun, sabar. Nah, itu tidak melakukan istilahnya hal-hal yang menambah seru ya dalam konflik rumah tangga ini. Jadi hanya menggunakan sabar.
Lah, mereka belum mampu suhud. Ini yang awamus salaf. Suhud itu apa? Ya, tadi mampu memandang ucapan dan gerak-gerik istri, ya. Itu dipandang, dikembalikan hakikatnya kepada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, levelnya para nabi dan solihin, ya ini sudah sabar dan suhud itu. Maka di sini awamus salaf, kalau awamnya orang salaf itu hanya bisa sabar. Ya, diomelin, diapain tetap sabar. Ya, itu sudah bagus sabar. Itu. Jadi istimewa ini, ya. Lisuhutihim, karena pandangan mereka, anna naf'aha, sesungguhnya manfaatnya, aksaru lebih banyak, min dororiha, dari bahayanya. Jadi pandangan mereka melihat kondisi yang terjadi, ya, melihat omelan istri, tingkah laku istri, ketika dipandang kepada yang menggerakkan, yaitu Allah, itu manfaatnya lebih banyak daripada madorotnya. Ya, artinya konflik itu tidak naik, ya, tapi akan mengalami penurunan tensi, gitu. Karena suami bisa meredam, bisa menjaga diri, kemudian ditambah mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang di zaman sekarang, ya, menghadapi istri yang, ya, lesannya luar biasa dan akhlaknya luar biasa, itu tentu kalau bisa memandang dengan syuhud dan sabar, ini akan mendapatkan derajat yang istimewa. Wa kanu, dan mereka ada, radhiyallahu anhum, yu'adduna, wa kanu itu para salafus soleh, yu'adduna ilal mar'ati haqqoha alal kamal, yu'adduna, mereka melaksanakan ilal mar'ati, kepada perempuan, haqqoha, haknya, alal kamali, atas sempurna. Jadi para salafus soleh, ya, itu dalam memanage keluarga, ya, menunjukkan sebagai suami yang tanggung jawab, memberikan hak kepada istri sesuai dengan haknya secara sempurna. Berarti, ya, lahir batin semua diberikan haknya. Wala yamna'u mukhalafataha, dan mereka tidak mencegah, ya, mukhalafah, yaitu perbedaannya, lahum, pada mereka, andalika, dari tersebut, amalan, sebagai pengamalan, binahwi hadisin, sesuai dengan hadis, addi, laksanakan, al amanata, yaitu amanah, ila, kepada orang, man, ilaman, kepada orang, iktamanaka, yang telah memberikan kepercayaan kepadamu, walatahun, dan jangan kamu berkhianat, man, orang, khonaka, yang berkhianat kepadamu. Itu. Jadi adil amanah ini pegangan seorang suami, ya. Jadi lakukan, ya, amanah. Jadi istri, anak ini sebagai amanah dari Allah. Apa yang menjadi haknya kita berikan, ya, nafkah, lahir batin, ya, ini harus dilaksanakan dengan baik. Dan juga di sini walatahun man khonaka, ya, tidak boleh kemudian kita berkhianat terhadap orang yang mengkhianati kita. Wa in kana, dan jika ada, ala kullin, atas setiap minaz zaujani, dari suami istri, al haqu, apa hak, alal akhar, atas yang lain. Jika suami istri ada hak yang lain, kama huwa muqarrarun fi kutubil hadis, sebagaimana ditetapkan dalam kitab hadis, wal fikih, dan fikih, wa taqaddama fil khalqi qablahu, dan sudah dibahas sebelumnya,
qaula Ka'ab al-Ahbar, yaitu ucapan Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar berkata, man barang siapa, sobaro yang sabar siapa, man ala ada zaujatihi, atas sikap istri yang menyakitkannya, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang sabar atas tingkah laku ucapan seorang istri, atahu maka Allah memberinya, ya, minal ajri dari pahala atau sebagaimana Allah memberikan li Ayyuba kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang yang hidup pada zaman sekarang dia mampu sabar, ya, atas ucapan dan perilaku istrinya, maka akan diberikan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayub yang sabar terhadap, ya, penyakit dan istri-istrinya. Farajahu, maka dia mengembalikannya. Wa kana, dan ada siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Ali bin Abi Thalib, ya. Apa ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Min jihadil mar'ati, itu termasuk jihadnya wanita, husnut taba'uli, yaitu baik, ya, pergaulannya, li zaujiha kepada suaminya. Ini Sayyidina Ali, ya, karamahu wajhah, memberikan nasihat bahwa jihadnya seorang perempuan itu berusaha sebaik mungkin muasyarah itu, ya, membangun komunikasi dengan suami sebaik mungkin. Ini istri yang, ya, solehah, ya, artinya Sayyidina Ali, ya, memberikan nasihat bagi wanita-wanita di zaman sekarang, termasuk sebagai jihadnya seorang perempuan, yaitu memperbaiki hubungan, ya, pergaulan dengan suaminya, ya, artinya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Itu kuncinya, salah satunya ada pada istri. Wa kana al-Hasan al-Bisri, wa kana, dan ada siapa al-Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Hasan al-Bisri, arba'atun, ya, ada 4 minasyaqoi, dari penderitaan. Jadi ada 4, yaitu penderitaan. Yang pertama kasratul iyali, banyak keluarganya, iyal, ya, banyak keluarga tapi ekonomi pas-pasan. Ya, ini termasuk, ya, salah satu mengundang persoalan gitu. Yang kedua wakilatul mali, dan sedikitnya harta, ekonominya pas-pasan itu, ya, bahkan kurang. Wajarus su'i, dan tetangga yang buruk, ya, fitaril iqamati, di kampung tempat tinggal. Itu misalkan ada tetangga yang akhlaknya buruk, ya, suka hasut, ya, ini termasuk, ya, situasi yang arba'atun minasyaqo, ya, membuat situasi tidak nyaman. Yang namanya jarusu, ya, tetangga yang buruk itu pasti akan membuat isu-isu baru, ya, kemudian membicarakan kita, menjelek-jelekan kita, memfitnah kita gitu. Nah, ini kalau punya tetangga satu seperti ini, nah, ini termasuk arba'atun minasyaqo itu.
nggak nyaman rasanya ya hidup di tengah masyarakat kalau ada tetangga yang karakternya buruk seperti itu. Wa zaujatun, dan istri takhunu yang berkhianat zaujaha pada suaminya, ya suaminya ya mempercayakan penuh kepada istri, tapi istrinya berkhianat ya dengan suaminya, pasti ini juga menjadi penderitaan. Ini menurut Hasan al-Bishri ya. Wa kana, dan ada siapa Sufyan as-Sauri yaqulu berkata, bersiapa Sufyan as-Sauri, man tajawwaja, barang siapa menikah, faqad adkhala, maka telah memasukkan ad-dunya, apa dunia, baitahu, di rumahnya. Barang siapa yang sudah siap menikah, maka sama halnya dia telah memasukkan dunia di rumahnya. Wa man adkhala dunya, dan barang siapa memasukkan dunia, baitahu, di rumahnya, faqad tazawwaja, maka dia telah menikah binta iblisin, yaitu anak perempuan iblis. Maksudnya bahwa orang yang telah menikah ya itu sama saja dia telah memasukkan rumah tangga, memasukkan dunia pada rumah tangga. Ini artinya kalau seseorang di dalam membangun rumah tangga kok orientasinya hanya urusan dunia, maka di situ akan mudah terjadi konflik gitu. Maka kita bisa melihat orang yang niatnya menikah itu karena apa. Kalau niatnya menikah itu lurus ya insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, sekalipun dalam kondisi yang sulit gitu. Tapi kalau ya misalnya ada salah satu niatnya nikah itu salah, contoh istri orientasinya nikah karena dunia misalnya, ternyata suaminya gajinya pas-pasan, pasti akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Begitu juga kalau suami salah niat juga ya, niatnya nikah itu tidak karena Allah, hanya orientasi duniawi tok, maka ketika ada kekurangan istri ya dia akan mudah kemudian menjadikan masalah. Nah, ini yang disebut adkhalat dunya baitahu. Jadi tergantung bagaimana kita memanagenya. Kalau niatnya lulus kemudian bisa dimanage dengan baik, ya baiti jannati, rumahku surgaku. Ya istri bisa dinasihati dengan baik, anak bisa dinasihati dengan baik, ya semua taat kepada Allah dan Rasulnya, ya keluarga terasa nyaman. Ya sebagaimana baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi sebaliknya ya, kalau istri orientasinya duniawi, pengennya jalan-jalan ke mall terus, anak salah pergaulan ya, maka ketika kumpul di rumah rasanya kayak mau perang gitu. Istri punya agenda sendiri, anak punya agenda sendiri, suami tidak mampu mengendalikan. Nah ini disebut tadi adkhalat dunya baitahu, karena salah orientasinya saat membangun rumah tangga. Itu. Ya, kalau sampai ya salah manage dalam rumah tangga itu, akhirnya istrinya ya kalau nggak diturutin ngamuk-ngamuk ya, pengennya jalan-jalan ke mall, pengennya selalu kayak selebriti gitu,
kalau nggak dituruti marah-marah. Orang yang menikah ketemu istri yang model begini, ya, ini faqad tajawwaja binta iblis. Maka sama saja laki-laki tersebut menikah dengan putrinya iblis. Karena dinasihati susah, diajak ibadah susah, pengennya jalan-jalan ke mall kayak selebriti, ya, kesana kemari gitu. Ya, ini kalau ketemu istri yang begini, ini benar faqad tajawwaja binta iblis. Gitu. Angel kandhanane maunya, ya, ngikuti kehendak nafsunya. Ya, nasihat sudah sulit masuk, ya. Wa man tazawwaja, dan barang siapa menikah binta iblisin dengan putrinya iblis, ya. Jadi jangan sampai memahami kalimat ini salah kaprah. Oh, berarti kalau sudah menikah memposisikan istri sebagai binta iblis, enggak benar. Yang dimaksud binta iblis itu tadi yaitu karakter istri yang tidak ada ketaatan dengan suami, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi rumah tangga panas, ya. Akhirnya rumah tangga, ya, selalu berkonflik. Kenapa? Karena istri punya karakter sifat sebagaimana sifatnya iblis. Pengennya tadi duniawi, pengen dikasih duit banyak, pengennya jalan-jalan, tidak tahu nyari duit susah, ya. Nah, kemudian akhirnya terjadilah konflik yang tidak pernah bisa selesai. Ya, ini rumah tangga ya seperti neraka. Ini yang disebut binta iblis. Wa man tazawwaja binta iblis, barang siapa laki-laki yang menikah dengan putrinya iblis, aksaru iblis, kebanyakan iblis, at-taraddud, yaitu penuh keraguan, ila baiti, di rumahnya, li ajli ibnatihi, karena putrinya, fahdaru, maka berhati-hatilah, minat tajwiji, dari menikah. Nah, ini maksudnya dipahami secara tepat, bahwa jangan sampai fahdaru ala taswij, kemudian orang nggak berani nikah. Kenapa? Takut ketemu istri yang kelakuannya seperti anaknya iblis. Nah, maka pada saat memilih kriteria istri, ya, carilah istri yang ciri-ciri solehahnya itu ada. Pertama, ya, taat ibadahnya. Kalau taat ibadahnya biasanya, ya, punya pemahaman keagamaan yang baik, itu gampang nurut dengan suami. Jadi ibarat naik kapal, suami itu sebagai nahkoda, istri itu ya sebagai pengikut. Apa yang dikatakan nahkoda? Satu komando. Maka dalam perahu ini suasananya nyaman. Tapi kalau istrinya, ya, ini nggak bisa dikendalikan, ya, dalam satu kapal istri maunya ke selatan, suami sebagai nahkoda maunya ke utara, ya, akhirnya ya perang terus di dalam rumah tangga. Nah, ini kenapa demikian? Karena tadi wanita yang dijadikan istri tidak dilihat lebih hati-hati tentang sifat dan karakternya. Kalau karakternya hedonis itu, ya, kalau makan nggak di mall nggak mau, gitu ya. Terus kalau nggak mewah-mewahan nggak mau. Lah, ini kriteria hedonis. Kalau punya istri seperti ini, uang seberapapun kurang. Nah, ini yang membuat keluarga seperti neraka itu seperti ini. Tapi kalau istrinya itu solehah, ya, menerima apapun rezeki suami, bisa diatur, dimanage dengan baik, ya, sekalipun dalam kondisi pas-pasan dan kurang, tapi karena di dalam rumah ada istri yang solehah, ya terasa nyaman. Itu. Ini maksud daripada penjelasan di sini. Jadi jangan sampai fahdaru minat taswid. Oh,
suruh hati-hati untuk menikah. Berarti lebih baik gak menikah, jangan ya. Ya tetap menikah, tapi kriteria wanita yang solehah ini perlu dicari, karena ini yang akan menjadikan teman seumur hidup dan menjadi partner, ya ibarat suka duka akan bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Dari penjelasan ini kita dapat ilmu yang luar biasa bahwa menghadapi seorang istri apapun itu dengan sabar dan syuhud sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus soleh, termasuk juga para nabi. Nah, sabar tidak ada batasnya. Syuhud itu sebagai salah satu cara teknik ya supaya kita bisa mengembalikan segala apa yang terjadi ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian akan menjadi adem pikiran, akan menjadi nyaman ketika kita bisa mengamalkan sabar dan syuhud. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat sabar dan syuhud dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Amin ya rabbal alamin.